Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Asep Kuncir Channel, berbagi tutorial seputar dunia otomotif. Oke, di sini ada motor Supra Pit ya. Nah, ini motor Supra Pit dengan keluhan motornya ngejut-ngejut pada saat langkah pertama. Ya, motornya ngejut-ngejut pada saat langkah pertama. Kesalahannya di mana? Nah, ikutin sama-sama ya, jangan di skip, jangan di scroll supaya nggak gagal paham. Biar tahu dari awal sampai akhir penyakitnya di mana kok motor tuh bisa ngejut-ngejut saat langkah pertama. Kalau gas sudah tinggi atau lari sudah di atas 20 itu larinya normal ya. Di atas 20 larinya normal, tapi langkah pertama saat masuk gigi pertama, kedua, ketiga itu kadang-kadang terasa putarannya lompat-lompat ya. Lompat-lompat. Gimana penyakitnya? Nah, di sini teman-teman ya. Di sini ini seharusnya datar ya. Ini seharusnya datar. Nah, ini ya. Ini datar, tapi ini sekarang karena udah dimakan usia dan dimakan benda yang berlawanan dengan ini, yaitu mangkuk ganda perodo ganda, sehingga mengakibatkan ini berparit. Sehingga mengakibatkan ini berparit. Kenapa bisa berparit? Karena ini berputar. Pada saat motor mau berjalan, ini baru berfungsi ya. Nah, itu pada saat ini berjalan motor akan benda itu berfungsi. Udah baterainya habis ya. Kita tes dulu. Oke, lanjut ya. Jadi ini bisa berfungsi pada saat masuk gigi posisi mau berjalan. Kalau lagi hidup standar tongkat atau pakai standar tidak berjalan, ini tidak berfungsi ya. Ini tidak berfungsi ya. Nah, itu yang berputar cuman ini diam. Tapi kalau sudah berjalan baru bergerak dengan adanya putaran prodo ganda. Nah, ini prodo gandanya atau prodo gandanya atau double close-nya. Nah, di sini ya. Nah, ini bisa berparit karena diputar dengan ini ya, meleset ya. Ini memang meleset ya, tapi tidak seharusnya seperti ini parahnya. Nah, jadi bagaimana solusinya? Nggak perlu beli ya, nggak perlu dibawa ke bengkel bubut, dan nggak perlu ganti spare part yang lain. Cukup dimodalkan gerinda ya, cukup modal gerinda. Asep Kuncir akan mengakalinya dengan cara meratakan bagian mangkuk ganda ini supaya datar. Tujuannya datar itu untuk apa? Kalau sudah berparit ya, kalau ini sudah berparit, jadi mentok ini ya, paritnya sudah ketemu dengan parit-parit yang ini, jadi terlalu tinggi, sudah mentok lah intinya ya. Nah, gitu ya. Ini parit ini dengan parit ini sudah mentok, sehingga menimbulkan lompatan yang sangat gimana ya, sangat jauh. Nah, itu ya, jelas ya teman-teman ya. Nah, jadi solusinya sekali lagi Asep Kuncir akan memapas ini dengan tujuan untuk mengembalikan tenaga yang normal. Setelah dipapas ini ya, kalau seharusnya kalau dibawa ke bengkel bubut ini ditambah daging ya, ditambah daging. Setelah itu diratakan lagi. Kalau nggak ditambah daging, ini ditambah plat ya, supaya balik standar. Tapi kalau di Asep Kuncir ini dibuang ya, ini dibuang, diratakan, tapi ini ditambahkan. Nah, itu ya. Ini bagian sini akan ditambahkan. Contoh di sini kita las lagi, kita tambah daging. Setelah itu tujuannya supaya kembang ya. Setelah itu kita kembangkan lagi. Tujuannya supaya itu mainnya agak fleksibel ya. Tujuannya apa? Supaya ini kain ini tadi mengikuti tingginya yang kita papas tadi ya. Jelas ya. Jadi itu saja yang bisa dapat disampaikan ya. Kita langsung ke materinya untuk pembelajarannya ya.
lanjut ke prakteknya ya. Oke, kita siapkan gerindanya. Kita akan papas ya. Kita akan papas. Nah, kita perhatikan cara memapasnya bagaimana. Nah, ya, jangan di skip teman-teman. Kita sediakan mata gerinda yang sudah separuh pakai ya. Yang sudah separuh pakai ya, kita gunakan separuh pakai ini tadi supaya tujuannya mata gerinda bisa masuk ke sini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, bagaimana cara memutarnya? Dengan kecepatan kekuatan gerinda ini akan berputar sendiri. Oke, kita lanjut ya, langsung ke prakteknya. Oke, kita berhenti dulu. Kita perhatikan dulu ya hasil dari gerinda yang pertama. Kita lihat dulu sejauh mana hasilnya. Setelah itu kalau belum selesai kita lanjutkan kembali. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kita lihat hasilnya. Kelihatan ya? Nah, itu ya. Nah, seperti ini baru sekali gerinda. Nah, kita lanjutkan untuk perataannya ya. Kita ratakan. Lanjut ke pengerindaan lagi. Oke, kita periksa lagi ya teman-teman ya. Kita lihat di sini hasilnya bagaimana. Nah,
ini hasilnya teman-teman ya. Kita dekatkan lagi. Nah, ini sudah rata sekali ya teman-teman. Kurang jelas. Nah, itu ya. Nah, ini hasil setelah digerinda ya. Nah, setelah diratakan baru kita kembali ke bagian propaganda ya. Kita kembali, itu sudah selesai ya. Ini sudah selesai. Selanjutnya kita proses ke sini ya. Jelas ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke proses ini lagi.